Jadi programmer bikin kamu auto kaya? Emang bisa? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, so kita bakal bahas sumber-sumber penghasilan yang memungkinkan untuk seorang programmer dapatkan gitu ya. Oke, jadi programmer itu nggak cuma gaji doang gitu ya. Misalnya kita seorang programmer. Nah, sumber pendapatannya itu bisa didapetin dari mana aja sih gitu. Nah, pertama, yang jelas dari gaji kantoran. Nah, gaji kantoran ini bentuknya atau jumlahnya variatif gitu ya, tergantung level kamu, expertise kamu, dan juga pengalaman kamu. Misalnya di level entry dengan 0 tahun pengalaman biasanya gajinya itu nggak akan di atas 10 juta dulu gitu. Untuk saat ini ya kita realistis aja gitu. Mungkin waktu 2020-2021 bisa aja gitu seorang programmer junior 0 pengalaman dapat gaji 10 juta. Untuk saat ini itu sangat tidak memungkinkan. So, gaji ini kita bisa nego tergantung expertise kita gitu. Misalnya levelnya junior, level mid, dan juga level senior gitu. Ini variatif banget, jadi bisa disesuaikan sama keahlian kamu. Nah, caranya untuk dapat gaji yang besar adalah punya pengalaman yang lumayan lama gitu ya. Dari belajar misalnya jadi junior, nanti naik level jadi mid, terus jadi senior, dan lama-lama gaji kamu bakal ikutan naik juga gitu. Nah, nextnya untuk penghasilan programmer bisa didapat dari sebuah freelance. Kita bisa ngadain freelance gitu ya gitu. Kita bisa bikin freelance, misalnya ada orang mau bikin aplikasi ke kita dan lain sebagainya gitu ya. Ini freelance bisa cari silahkan kayak platform-platform Upwork, freelance, Fiverr dan lain sebagainya gitu. Jadi ini sangat terbuka banget untuk semua orang gitu ya, bahkan nggak perlu edukasi IT atau maksudnya nggak perlu gelar IT untuk ini gitu ya. Nah, nextnya kita bisa dapat dari bikin app atau game. Oke. Nah, misalnya dari app atau game ini kita bisa gimana sih gitu ngehasilin uangnya? Yang pertama, berbayar. App atau game berbayar. Nah, selain app atau game berbayar, kita bisa juga gratis tapi in-app purchases-nya ada gitu ya. In-app purchase. So ini bakal ningkatin revenue kita tergantung kita bisnisnya mau kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya gratis tapi ada in-app purchase-nya, berarti bikinnya bakal kayak gimana gitu. Atau aplikasinya sekalian aja yang bayar biar nggak usah beli lagi gitu dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya di dunia game development ada yang namanya DLC. Itu tambahan konten ya, tambahan konten dari sebuah game untuk kita menghasilkan lagi gitu. Nextnya kita bisa jualan plugin atau template. Plugin or template. Nah, kita bisa menghasilkan dari jualan plugin atau template. Misalnya teman-teman jago nih ngoding web. Nah, teman-teman bikin template buat aplikasi apa, template buat study case apa. Nanti teman-teman tinggal jual aja. Jadi orang yang beli itu tinggal ganti-ganti si template-nya, tinggal custom warna dan lain sebagainya gitu ya. Salah satu contoh template dijual tempatnya itu ada di ThemeForest, Envato Market, Creative Market dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tuh cara yang mirip sama freelance ya sebenarnya. Cuman kalau freelance itu biasanya udah ada case-nya. Ada perusahaan pengen bikin aplikasi ABCD ke kita gitu datang. Kalau misalnya plugin ini ya kita bikin aja dulu gitu. Bikin sebanyak-banyaknya, bikin seluas-luasnya yang nanti endingnya akan kita jual gitu teman-teman. Nah, nextnya kita bisa bikin course online. Nah, ada metode belajar menarik nih, learning by sharing. Jadi ketika teman-teman belajar sesuatu dan merasa sudah paham atau sudah bisa, silahkan bikin satu video course gitu ya, misalnya ngajarin orang gitu. Coba nerangin ke orang, bukan ngajarin lah, nerangin ke orang tentang materi yang teman-teman baru belajar. Biasanya ketika teman-teman udah ngerti itu, maka teman-teman udah bisa ngejelasin gitu. Kalau misalnya ngerasa oh saya bisa nih ngoding pakai ABCD, tapi ketika disuruh nerangin masih terbata-bata, masih kurang bisa, berarti
ada yang salah dengan pemahamannya. Jadi belum terlalu paham biasanya kalau kayak gitu. So, kalau misalnya teman-teman udah paham banget, biasanya udah bisa ngejelasin. Nah, dari ngejelasin itu kita bisa hasilkan dari itu. Kita bikin yang namanya course online, kayak misalnya bikin course, bikin aplikasi pakai Next.js, terus teman-teman jual online gitu. Nextnya, teman-teman bisa jadi content creator juga. Sharing seputar hal IT, sharing seputar coding, sharing seputar lain sebagainya yang mungkin akan menghasilkan gitu ya. Tapi ini emang hal atau field yang kurang pasti sih teman-teman. Jadi ini emang gak semua orang bisa, cuman apa salahnya kita mencoba dan memperbanyak kemungkinan kita untuk menghasilkan keuntungan lebih gitu teman-teman. Ini konten kreator gak usah dijelasin lah ya, udah jelas banget gitu. Tinggal rekam, bikin video, terus upload gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mau memulai. Mungkin ketika mau memulai itu bakal bikin kamu mikir kayak malu, takut ini, takut itu, atau saya introvert dan lain sebagainya. Teman-teman perlu bedain antara introvert dan juga pemalu. Itu dua hal yang berbeda gitu. Seorang introvert bisa aja pemalu, tapi bisa juga nggak pemalu gitu. Itu malu itu skill yang dilatih, dan orang yang pemalu itu adalah orang yang kepedean teman-teman. Takut di komen orang, emang orang bakal komen? Enggak juga kan, orang nggak akan peduli kok. Upload aja, silahkan cobain jadi content creator gitu untuk nambahin revenue teman-teman sebagai seorang programmer. Yang terakhir, yang ketujuh, kita bisa saham atau kripto. Ya mungkin ini nggak cuma programmer ya gitu, tapi semua orang bisa melakukannya. Tapi biasanya salah satunya programmer pasti melakukan ini juga gitu. Jadi kita belajar lah dasar-dasar investasi gitu ya, saham dan kripto dan lain sebagainya gitu. Dan terus diingat juga kalau yang kayak gini tuh ada resikonya gitu. Tergantung profil teman-teman, apakah akan ngambil yang resikonya tinggi atau yang resikonya rendah. So itu dia beberapa hal yang bisa didapatkan atau sumber-sumber cuan dari seorang programmer. Nah, menurut teman-teman sendiri, mana sih yang paling oke gitu ya untuk teman-teman jalani gitu? Silahkan komen aja di bawah gitu. Kalau yang aku lakukan, ini yang aku lakukan, aku tandai. Aku ada ini, kemudian aku juga ini, dan juga ini. Juga ini deh, bikin game juga. Aku bikin game juga teman-teman BTW. Yang ini. Nah, ini yang aku ijoin adalah sumber pendapatan aku sebagai seorang programmer. Teman-teman silahkan cari sendiri. Menurut teman-teman, apa sih sumber pendapatan seorang programmer yang paling cocok banget gitu ya buat teman-teman? Jangan lupa komen dan kita ketemu di video berikutnya. Cheers!